semuanya udah beres. Pak Ahok bisa dikeluarkan. Tapi kalian harus tertib. Tertib. Kalau kalian pulang dari sini dengan baik, tidak mengganggu warga masyarakat, ya, kami akan berjuang maksimal. Tapi kalau kalian anarkis, kalau kalian mengganggu orang, kalian akan berhadapan dengan saya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau kalian cinta damai, kalian saya minta dengan sangat, setelah ini saya minta dengan sangat kalian bisa pulang berangsur-angsur pulang. Bisa? Baik. Terima kasih. Kita akan ketemu besok. Saya mulai besok akan ngantor ke Balai Kota. Ya, marilah sekali lagi kita cinta damai. Kita masyarakat yang tertib, pendukung Basuki Jarot, pendukung yang tidak mau anarkis, yang betul-betul menjaga kedamaian dan kebinekaan di Jakarta ini. Tuh, sampaikan itu. Tidak. Saya mewakili Pak Ahok. Saya mewakili Pak Ahok. Kalian percaya nggak sama saya? Percaya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman dengarkan saya. Dengarkan. Diam dulu semua, diam. Masa pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih bertahan di depan rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Mereka menggelar aksi menyalakan lilin di rutan tempat Ahok ditahan setelah divonis hukuman penjara selama 2 tahun dalam kasus dugaan penodaan agama. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Mila Amalia dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ya, Mila, apa tuntutan dari masa pendukung Ahok pada malam hari ini? Tuntutan yang disampaikan dari masa yang berkumpul di depan pintu masuk rutan Cipinang, Jakarta Timur ini masih sama seperti siang tadi, Prita. Mereka menginginkan dapat bertemu dengan Ahok meskipun waktu pertemuan atau waktu komunikasi yang diinginkan mereka hanya 5 menit. Mereka ingin langsung bertemu dengan Ahok dan meminta Ahok memberikan keterangan mengenai vonis yang telah ia terima, yaitu hukuman penjara selama 2 tahun. Namun meskipun keinginan tersebut sudah disampaikan sejak siang hari tadi hingga malam ini, kesempatan tersebut tidak diberikan oleh pihak rutan maupun juga pihak kepolisian. Namun berbagai mediasi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Tadi pihak kepolisian sempat menyampaikan atau naik ke mobil komando menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama agar para massa ini pulang ke rumah masing-masing dan mendukung Ahok melalui jalur konstitusional jika mereka menginginkan agar Ahok dibebaskan dari rutan. Dan baru saja berakhir orasi yang disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat di mobil komando yang poinnya sama ya seperti yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Timur. Jarod tadi menyampaikan bahwa jika memang para pendukung Ahok ini begitu mencintai Ahok, mereka dapat membubarkan diri secara kondusif tanpa menimbulkan keributan karena memang masih ada jalur hukum lainnya yang saat ini sedang ditempuh oleh Ahok, yaitu masih ada jalur upaya hukum banding yang sudah disampaikan ke Pengadilan Tinggi oleh pihak kuasa hukum, dan juga tadi Jarod menyampaikan bahwa ia sendiri telah menandatangani surat penangguhan penahanan untuk Ahok sebagai jaminan. Dan tentunya hingga saat ini berdasarkan pantauan kami, meskipun sudah dihimbau agar massa ini dapat membubarkan diri tanpa ada suruhan dari pihak kepolisian, namun masih terlihat orasi dilakukan di mobil komando. Mereka menginginkan agar Ahok dibubarkan. Dan tadi sore
Ini tidak hanya pesan orasi untuk membebaskan Ahok dari rutan Cipinang, Jakarta Timur ini, mereka juga mengingatkan satu sama lainnya betapa pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Karena dari kasus Ahok sendiri ini bisa dikatakan atau dinilai adanya penindasan terhadap kelompok tertentu. Dan mereka menginginkan agar keutuhan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh karena itulah menjadi kunci dari keberhasilan suatu bangsa. Prita. Mila, setelah apa yang disampaikan oleh Jarod Saiful Hidayat kepada massa pendukung dari Ahok Jarot, bagaimana lantas kemudian sikap dari para pendukung? Untuk sikap para pendukung yang saat ini masih berkumpul di depan pintu masuk rutan Cipinang, Jakarta Timur ini masih terlihat adanya himbauan dari mobil komando atau dari koordinator massa aksi untuk segera membubarkan diri, dan mereka tetap menginginkan agar nantinya Ahok dapat segera dibebaskan. Selain massa, koordinator dari aksi sendiri masih berorasi di atas mobil komando. Mereka juga menyalakan lilin sebagai tanda dukungan kepada Ahok bahwa Ahok merupakan sosok yang kuat di tengah kondisi politik yang saat ini sedang gaduh. Prita. Baik, terima kasih Mila Amalia melaporkan. Inilah headline news pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Masa pendukung Basuki Cahayapurnama hingga kini masih bertahan di depan rutan Cipinang, Jakarta Timur. Aparat kepolisian terus mencoba langkah persuasif agar masa membubarkan diri. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Nasla Hilabi langsung dari rutan Cipinang, Jakarta Timur. Nasla, bagaimana langkah-langkah dari kepolisian, langkah-langkah persuasif dari kepolisian untuk dapat membubarkan massa? Iya Robert, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan berbincang langsung dengan Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Andri Wibowo. Pak, ini kalau kita lihat kan sebetulnya massa yang sedang melakukan aksi unjuk rasanya sudah melewati daripada batas yang ditentukan. Nah, apa upaya persuasif yang dilakukan pihak kepolisian ataupun upaya lainnya yang nanti untuk membubarkan aksi unjuk rasa ini, Pak? Ya, pertama kalau basisnya legalistik, pelaksanaan undang-undang atau norma itu juga ada basis legalistik yang lain. Misalnya pasal 7 huruf J KUHP misalnya, itu memberikan kewenangan kepada polisi dan undang-undang kepolisian juga ada untuk melakukan tindakan-tindakan lain ya, selama itu sesuai dengan ajas-ajas prinsip-prinsip hukum yang ada. Dan pada hari ini tentunya saya melihat situasi di lapangan, bagaimana konstruksi massa, siapa saja mereka, aspirasi apa saja mereka yang mereka sampaikan. Dari pertimbangan itu saya mengambil satu keputusan bahwa dialog, komunikasi, kemudian juga mencari solusi ya di luar daripada penegakan hukum atau langkah kepolisian dengan kekuatan itu harus dilakukan secara maksimal dulu gitu loh. Jika memang upaya persuasif ini juga tidak berhasil, Pak, dan massa masih tetap bertahan di rutan Cipinang ini, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Artinya begini, persoalan yang ada itu bukan persoalan yang sulit dicari solusinya. Kami optimis bahwa melalui proses komunikasi, proses dialog, dan rasa kebangsaan, rasa kenegarawanan, semua massa, Pak Ahok dan keluarga, kemudian juga teman-teman dari seluruh yang ada di belakang Pak Ahok dan juga orang tua kita, ya, senior kita, ya, bisa mencari solusi yang komprehensif tanpa kemudian polisi mengambil langkah-langkah yang menggunakan kekuatan seperti yang ada. Tentu semua ini ada batasan, Pak. Lalu apa batasan waktu yang diberikan oleh pihak kepolisian sampai aksi unjuk rasa ini bisa dibubarkan? Semua proses pasti ada batasannya, tetapi batasan-batasan itu juga harus dikalkulasi ya, risiko
dan sebagainya. Tentunya kami ya hari ini akan berusaha semaksimal mungkin melakukan dialog, komunikasi, kemudian juga berbicara dengan seluruh pihak yang bisa kami komunikasikan untuk kemudian bisa menyelesaikan satu, apa langkah yang bisa dilakukan dengan massa. Kedua, apa yang harus dilakukan dengan aspirasi massa. Yang ketiga tentunya kita harapkan proses hukum terhadap Ahok ini kan baru tingkat pertama. Tentunya kita himbau ada mekanisme hukum yang masih bisa dilakukan dalam rangka mencari keadilan. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Iya, Robert, demikian laporan kami, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Najla Hilabi atas informasi Anda.